Mohon penjelasan mengenai nisfu Sya'ban. Apakah ada puasa nisfu Sya'ban? Man shoma yaumaha wa qama lailaha. Siapa yang puasa pada siangnya dan qiyamul lail pada malamnya. Hadis itu dhaif. Hadis tentang puasa siangnya itu dhaif. Lalu kalau ada orang puasa, ya boleh, tak masalah. Hadis dhaif tetap boleh dipakai untuk fadail amal. Lalu yang sahih itu mana? Itu yang saya bacakan tadi. Allah membukakan pintu ampunan di malam nisfu Sya'ban. Allah mengampunkan semua kecuali musyrik dan musyahid. Itu yang sahih. Hadis umum tentang Nabi puasa di bulan Sya'ban, itu hadisnya sahih. Jadi kalau dia laksanakan juga, ya boleh, tak masalah. Kapan nisfu Sya'ban itu Pak Ustaz? Nanti malam. Berdoanya itu nanti malam. Saya tiap malam berdoa, nanti malam plus tambah. Nanti malam nisfu Sya'ban. Kenapa sholat zuhur dan asar tidak dilafazkan bacaannya? Karena Jibril turun. Malamnya Isra Mi'raj, paginya Jibril turun. Hadis Muwatta Malik. Shalla fa shalla, shalla fa shalla, shalla fa shalla, shalla fa shalla, shalla fa shalla. Shalla Jibril, Nabi sholat. Sholat Jibril, Nabi sholat 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Waktu zuhur Jibril diam. Nabi pun ikut diam. Nabi sholat diam, sahabat pun diam. Waktu Jibril sholat, Nabi diam. Dan setelah sholat, Nabi tak nanya. Setelah Nabi sholat, sahabat tak nanya. Setelah sahabat sholat, tabi'in tak nanya. Yang jadi masalah sekarang, setelah sholat saya ditanya. Ini maka muncul masalah. Maka dalam masalah ini namanya tauqifi. Diambil dari kata waqafa. Waqafah stop, akal stop. Karena kalau ini dijawab, ada ustadz yang mencoba menjawab, sholat zuhur itu tidak berbunyi karena banyak orang kafir Quraisy. Kalau kuat-kuat nanti terdengarnya. Dijawab lagi sama orang, sekarang kan Quraisy tak ada lagi. Nanti kalau dijawab tentang masalah zuhur tak bunyi. Muncul pertanyaan, kenapa ruku sekali, kenapa sujud 2 kali? Muncul lagi pertanyaan, kenapa subuh 2 rakaat, kenapa zuhur 4 rakaat? Maka ulama menguncinya masalah-masalah ini, kata dia tauqifi. Tauqifi bukan domain akal. Jibril tak menjelaskan, Nabi tak bertanya. Tapi sebagian ada orang mencoba untuk menjawab. Itu ijtihad dia, bukan jawaban dari Quran, bukan jawaban dari hadis. Dan saya selalu, kalau yang sifatnya menurut saya, itu saya tak jawab. Tauqifi, murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah baca buku, penyebutan almarhum tak tepat untuk yang meninggal. Karena arti almarhum adalah orang yang dirahmati Allah. Sedangkan kita tak tahu apakah yang bersangkutan itu dirahmati atau tidak. Almarhum Abdul Somad, lalu orang mengkritik, jangan sebut almarhum Abdul Somad, entah dirahmati atau tidak. Almarhum itu artinya semoga Allah merahmatinya. Itu artinya. Orang Malaysia pakai kata kerja Allah yarham. Untuk Datuk Tan Sri P. Ramlee, Allah yarham. Maksud dia itu semoga Allah merahmatinya. Itu arti almarhum. Doa kita, Allahumma firlahu warhamhu. Semoga Allah merahmatinya. Bukan dia dirahmati Allah. Nah, ini mesti diluruskan. Dia terpaku pada bahasa almarhum, dirahmati. Padahal makna, itu bukan bahasa, makna. Almarhum, semoga Allah merahmatinya. Itu doa. Terus almarhum. Yang tak boleh itu dibuat di koran, telah meninggal dunia, Ong Tai Kin almarhum. Nah, itu tak boleh. Dia tak dapat rahmat. Tak boleh mendoakan rahmat untuk orang kafir. Mendoakan dia dapat hidayah waktu hidup boleh. Itu sudah mati tak boleh. Ustaz, bagaimana cara mengqadha solat yang sudah lama tinggal? Setiap selesai solat sekali lagi. Habis zuhur nanti solat 4 rakaat. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin qadhaan. Habis asar begitu lagi. Jangan di masjid, ketahuan. Nanti kawan nengok, ngintip. Di rumah dibuat. Salat istikharah dilaksanakan ketika memilih 2 pilihan. Lalu bagaimana ketika memilih teman cuma 1 orang? Kita ingin menikahinya. Apakah kita, itu pilihannya 2 juga, jadi atau tak jadi? Menikahi Fatimah atau Aisyah?
Asal pejamkan mata nampak dua-duanya. Berarti istikharahnya belum kuat. Cuman satu Pak Ustaz, pilihannya, walaupun orangnya satu tuh pilihannya dua, nikah atau tak nikah, to be or not to be. Tetap pilihannya dua. Istikharah juga Pak Ustaz, iya, untuk jadi atau tak jadi. Boleh tak langsung menikah? Istikharah, sebaiknya istikharah. Ma khaba man istakhara, tak ada sia-sianya orang istikharah. Nanti Allah turunkan ilham. Ada saja nampak, ada saja cara Allah untuk menggagalkan kalau memang Allah mau jaga kita. Tapi orang beriman selalu bersangka baik. Andai pun jadi ada musibah, ada hikmah di baliknya. Andai pun tak jadi, mungkin Allah mau cari yang lebih baik. Pokoknya istikharah. Ikuti saja sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya banyak melihat takbiratul ihram orang berbeda-beda. Bagaimana takbiratul ihram yang benar? Takbiratul ihram cuma dua. Kok bisa banyak? Riwayat pertama sejajar telinga, Allahu Akbar. Riwayat kedua sejajar bahu. Kok bisa berbeda-beda? Cuma dua aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua. Perempuan mana? Nabi tak ada nyebut perempuan begini, laki-laki begini, tak ada. Tapi kata Syekh Hasan As-Saqaf dalam Sahih Sifat Salat Nabi, makin tertutup makin baik. Perempuan itu mana yang paling tertutup itu paling baik. Antara begini dengan begini, mana yang tertutup? Maka perempuan bagus. Laki-laki pilih dua, begini. Yang tak ada, Allah. Itu tak belajar. Adakah solat sunat nisfu Sya'ban? Solat sunat dilaksanakan malam nisfu Sya'ban. Solat sunat saja, terserah solat sunat. Solat sunat mutlak. Usolli sunnatan nisfu Sya'ban. Solat sunat saja, solat mutlak. Dikarenakan di masjid kami akan melaksanakan solatnya berjamaah setelah solat maghrib atau setelah solat isya. Tak begitu. Solat sunat saja, terserah solat sunat apa. Bolehkah puasa hari Sabtu dan hari Ahad ini Pak Ustadz? Boleh. Adakah anjuran puasa di hari nisfu Sya'ban? Ada, hadisnya dhaif. Tapi hadis yang sahih puasanya umum, di pangkal, di tengah, di ujung, bebas. Puasa Sabtu Ahad boleh, karena dia masuk umum. Pokoknya bulan Sya'ban, mau di awal, mau di tengah, mau di ujung, Sya'ban. Laksanakan Sya'ban. Selama masih di Sya'ban. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah. Amin. Mau nanya nih Ustadz, mengapa sholat subuh dibuat 2 rakaat? Mengapa sholat zuhur 4 rakaat? Ini kelanjutannya dari yang tadi. Kenapa subuh 4 rakaat? Maghrib jadi 2 rakaat dan seterusnya. Tauqifi, waqafa yaqifu, tauqif, bukan domain akal. Lalu akal ini dikasih Allah untuk apa? Inna fi khalqis samawati, penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, siang dan malam, la ayatin, itu menjadi ayat, liulil albab, bagi akal. Berpikir tentang langit, muncul ilmu astronomi. Berpikir tentang bumi, muncul ilmu geologi. Berpikir tentang badan, muncul ilmu gen. Domain akal untuk itu. Jadi datang mahasiswa yang pakai akal menghadapi Profesor Mukti Ali, doktor dari Sorbonne, Prancis, orang Indonesia yang lulus dari McGill, Kanada, dari Amerika. Profesor, ya, saya nggak ngerti nih ajaran Islam, nggak masuk akal. Kenapa? Masa kentut wudhu yang dibasuh muka? Yang kentut kan di bawah, kok yang dibasuh muka? Coba sini. Begitu datang ditempelin, lompat, nangis. Yang saya pukul di sini, kok yang nangis ini? Kata Profesor Mukti Ali. Dia mau pakai akal-akal, dijawab pakai akal. Ustaz, mengenai seorang PSK yang masuk surga karena ngasih anjing minum, bukankah dalam banyak riwayat mengatakan sholat adalah tiang agama jika perbuatan baik tak dihitung? Zaman Bani Israel. Cerita ini bukan orang Islam. Kata Nabi, karena dulu ada orang Bani Israel, lalu dia menengok anjing haus, diambilnya sepatunya, ghufira laha, Allah mengampunkan dosanya. Bunyi hadis itu, ghufira laha, Allah mengampunkan dosanya, karena sikap lembutnya kepada makhluk. Begitu bunyinya. Bukan orang Islam. Pertanyaan ini bagus, karena kaitannya dengan sholat. Banyak juga orang yang PTS kalau baca, dengar ceramah tadi senang betul dia. Kalau gitu nggak perlu sholat, yang penting piara anjing, kasih makan banyak-banyak. Makanya ngaji harus putus, tuntas, jangan sepotong.
Apakah perbuatan baik dihitung walaupun tidak melaksanakan sholat? Orang baik kalau tak sholat apakah dibalas Allah? Buka kitab fikih sunnah Said Sabiq. Orang kafir kalau dia berwakaf, bersodakoh, langsung dibalas Allah di dunia. Makanya kalau ada Cina rajin sedekah sama orang Islam, makin kaya. Kenapa? Allah balas. Langsung dibalas Allah di dunia, cash, supaya di akhirat tinggal masuk neraka. Jadi kalau ada orang, aku nggak sholat, aku nggak puasa, aku rajin kan, dibalas Allah tak? Allah kasih balas. Makanya rezekimu lancar di dunia. Terus di akhirat kau tinggal masuk neraka jahanam. Saya pernah dengar dari seorang ustadz, posisi tapak tangan kita sedang berdiri dalam sholat sama dengan posisi sedang sujud. Posisi sedang berdiri sama dengan sujud. Oh, maksud dia begini. Posisi tapak tangan kita dirapatkan. Bagaimana posisi tapak kaki kita? Posisi tapak kanan. Bagaimana posisi tapak kaki kita? Juga saya mendengar dari teman saya, posisi tapak kaki kita dirapatkan. Bagaimana posisi tapak kaki kita yang benar dalam sunnahnya Pak Ustadz? Posisi tapak tangan dalam sholat waktu tegak ada 3 posisi. Yang pertama, memegang pangkal lengan. Pangkal lengan. Allahu Akbar. Yang kedua, menggenggam pergelangan. Alal wasri. Yang ketiga, hanya menempelkan saja. Allahu Akbar. 1, 2, 3. Dah. Posisi kaki waktu sujud. Apakah renggang begini? Apakah rapat? 2 pendapat. Pendapat yang dipegang sebagian saudara kita, kata dia rapat, tutup. Sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan renggang. Sudah saya posting. Pokoknya buka saja wall saya itu terus ke bawah, pasti ketemu. Tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab, ketemu. Mazhab Syafi'i renggang. Karena kata dia waktu tegak kan renggang, maka waktu sujud juga renggang. Sama tegak dengan sujud. Sedangkan mazhab Syafi'i, mazhab yang lain mengatakan tutup. Ustadz pilih yang mana? Tengok dulu. Kalau dia sholat pakai jubah, pakai kain sarung, tidak pakai celana dalam. Maksudnya celana dalam ini celana panjang yang tertutup sampai kaki. Itu saya anjurkan rapat. Karena kalau dia buka, pangkal kakinya nampak sama orang belakang. Bapak yang jadi imam pakai jubah, pakai celana panjang dalam. Itu pakai jubah, pakai sarung, mestinya pakai kain celana panjang putih di dalam. Karena kalau dia tidak, dia rapat buka begini, renggang, itu pangkal kakinya nampak. Bahkan pangkal paha, kalau kainnya tegang, pangkal pahanya bisa nampak. Maka bagus tutup. Nah, ini masalah khilafiyah tentang buka atau tutup. Adapun orang mengatakan wajib tutup, kalau tak tutup tak sah, jahil, tak paham dia perbedaan masalah. Kita menjual satu barang dengan cara kredit. Setelah saya hitung-hitung lebih dari 2 kali lipat harga barang. Bagaimana hukumnya mengambil keuntungan? Ini pertanyaannya 2. Yang pertama, apa hukum jual barang bertambah harganya? Uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba. Judul kitabnya Baik Bitaksir fil Islam. 2. Masalah harga berlipat 3 kali 10 kali lipat, kata Syekh Atiyah Saqar, tidak ada batasan. Mau berapa kali lipat pun boleh. Yang penting jangan ada unsur tipu. Tapi kalau ada unsur tipu, haram. Bapak beli keris di Jogja, harganya cuma 15.000 di pinggir jalan. Sampai Pekanbaru dijualnya 1,5 juta. Boleh. Ini keris ku beli di Jogja, kamu mau beli 1,5 juta ku jual, tak mau tak apa-apa. Mau orang suka dibelinya, tapi jangan tipu. Inilah keris yang sudah membunuh Tunggul Ametung. Tengok darahnya masih ada di atas kan? Oh, itu tak boleh, ada unsur tipu. Rasulullah tak pernah menyentuh tangan yang bukan muhrim, mahram. Jangan sebut muhrim. Muhrim artinya orang ihram, mahram. Namun bagaimana ketika kita dalam posisi bersanding di pernikahan, perempuan yang bukan muhrim, guru-guru kita dulu mengucapkan selamat. Saya balik ke sekolah di Air Molek Indragiri Hulu. Datang guru saya, mengulurkan tangannya. Guru bahasa Arab saya. Saya gini kan,
Dia tak sakit hati. Dari mana Ustaz tahu? Dia tetap senyum, berarti dia tak sakit hati. Saya gini. Adapun makcik-makcik saya yang tua-tua sebaya mak-mak saya, kawan-kawan mak saya di kampung, saya pegang tangannya karena tak membangkitkan syahwat. Kalau ada orang bersyahwat nengok orang tua, berarti sakit itu. Boleh dipegang tangan orang tua. Oh makcik, sehat makcik. Kalau bapak ibu tengok nanti saya megang tangan orang tua di masjid, dah masjid mana, itu makcik-makcik saya, boleh, tak masalah. Ketika kita mengikuti seleksi perusahaan lalu kita dinyatakan lulus dalam seleksi tersebut, tapi masih ada persyaratan terakhir, yaitu membayar uang. Apakah persyaratan itu disebut menyogok? Uangnya untuk apa? Tengok dulu. Kalau kata dia, ini untuk saya, kalau kamu sogok saya yang meluluskan, saya ini supervisor, saya ini GM di sini, saya yang mengatur kamu. Kalau itu untuk dia. Tapi kalau administrasi perusahaan semua bayar, semua yang mendaftar tahun itu bayar, nah, itu tidak sogok. Hanya dia itu satu, dia yang merusak itu, nah, itu yang sogok, itu haram. Ar-rasy wal murtashi finar, yang menyogok sama yang disogok masuk neraka. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasy wal murtashi, Nabi melaknat yang menyogok dan yang disogok. Saya jawab ini sampai pukul 8. Pukul 8 tak habis, berarti kita simpan, karena menengok tebalnya hampir 3 juz. Pokoknya saya jawab sampai pukul 8. Terserah kertas mana saya sampai pukul 8. Ketika selesai sholat berjamaah, seorang masbuk berdiri untuk melengkapi sholat yang tertinggal. Ada orang masbuk berdiri. Lalu kita mendekati masbuk tersebut, tujuannya untuk menepuk bahunya seraya melaksanakan sholat berjamaah bersama dia. Bolehkah kita berimam kepada dia? Boleh. Sholat kita tepuk bahu. Maka kita yang kena tepuk bahu, kita kuatkan takbir. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Itu dia. Boleh kita mengikut makmum di belakang. Ketika seorang memberikan uang kepada saya, lalu orang tersebut memberikan amanah. Apabila ada seorang bertanya kepada saya, menemuimu, jangan bilang saya memberikan uang kepadamu. Apa yang harus saya lakukan? Kalau saya jujur, saya tak amanah. Dan kalau saya bilang apa yang diamanahkan, berarti saya berbohong. Uang tadi dapat dari mana? Ada lah. Itu caranya. Dapat dari mana duit tadi? Ada orang ngasih. Dah. Kalau ditanya siapa orangnya? Itu rahasia saya lah. Allah kasih tahulah. Kamu dah tak ngasih duit, nanya-nanya pula lagi. Banyak cara. Ada yang bilang ketika kita sholat, melihat saudara-saudara kita yang kanan dan kiri, juga pernah mendengar ketika salam kita melihat bahu. Yang ditengok itu siapa Pak Ustaz? Bahu apa orang? Nabi sholat sampai sahabat di belakang bayadha khaddihi, melihat putih pipi Nabi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi. Mataku bahu, betul. Maka mata tak diatur mau menengok bahu atau menengok orang. Nengok bahu boleh, nengok orang boleh. Maksudnya di situ sampai pipi ditengok orang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang jadi perhatian bukan mata menengok kemananya. Maksud dia menengok bahu itu betul supaya gerak. Orang yang menggerakkan lehernya sempurna mencegah pengapuran pada tulang leher. Ini tulang leher sempurna. Tadi kita masuk tahiyatul masjid 2 kali, qabliyah subuh 2 kali, salat subuh 2 kali, salat isyraq 2 kali, salat duha. Baru di masjidnya aja udah berapa kali gerak. Orang yang tak salat lehernya tak pernah bergerak. Paling-paling bergerak hari Kamis pagi senam di kantor ke training. Teng, 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 teng. Itu pun banyak yang lehernya tak bergerak, matanya aja bergerak, nengok instruktur senam. Di dalam jiwa yang sehat terdapat otak yang kotor. Pak Ustadz, surat Al-Baqarah 80-81 tentang mereka mempermainkan ayat Allah, lalu mereka merasa jika masuk neraka hanya sebentar saja. Lalu Allah menjawab, mereka masuk neraka kekal di dalamnya. Apa kata mereka? Ila ajalim musamma. Kami masuk neraka ini sekejap saja, hanya beberapa hari saja. Maka Allah katakan kamu masuk neraka
kekal selamanya. Al-Mu'minun 103. Siapa yang ringan timbangannya maka dia masuk neraka. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apakah seorang muslim yang ringan timbangannya dia kekal di neraka? Tidak. Amal, dosa. Kalau ringan timbangan baiknya berarti dosanya banyak. Lalu dia masuk neraka. Berapa lama? Selama dosanya ada. Setelah bersih dia masuk surga. Hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Buka Lu'lu' wal Marjan. Semua yang masuk neraka umat Muhammad masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad masuk surga. Saya masuk surga Pak Ustaz? Ya. Kalau saya berzina masuk surga. Saya minum khamar masuk surga. Kapan? Itu yang jadi masalah. Jadi dia tetap masuk surga, tapi dicuci dulu, dibasuh masuk neraka. Aku nggak apa-apalah neraka dulu sebentar. Oh, tak bisa. Diletakkan di tapak kaki, mendidih otak di kepala. Oleh sebab itu masalah masuk surga, ya. Apakah orang kafir nanti di hari perhitungan akan dihisap, ditimbang amalnya? Orang kafir itu langsung jadi bahan bakar api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. Mereka itu bahan bakarnya api neraka. Orang Islam ada hisab, ada timbang amal. Mereka begitu kafir langsung menjadi bahan bakarnya api neraka. Semua binatang-binatang disuruh Allah jadi tanah. Kunu turaban, berubahlah kalian jadi tanah. Waktu itu apa orang kata-kata orang kafir? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Andai aku jadi tanah. Dia menjadi bahan bakar api neraka. Saya sedang dalam proses masuk kuliah jalur undangan yang mengamarkan nilai rapor. Selama SMA saya pernah nyontek. Saat ulangan, bahkan untuk UN yang telah lalu, saya melihat kunci jawaban untuk mapel fisika. Jika saya lulus di jalur undangan, apakah saya boleh mengambilnya? Padahal nilai rapor tidak murni. Seluruh orang Indonesia nyontek, kecuali Abdul Somad. Ustadz tak nyontek karena Ustadz takut sama Allah. Tidak, saya takut sama pengawas Al-Azhar. Di Azhar kalau tertangkap nyontek, dideportasi, bisa dicabut. Pengawasnya ketat, jarak jauh. Masuk lokal cuman bawa pena. Jadi kalau cerita nyontek, anakku tak usah kau keluar. Karena kalau engkau keluar, digantikan oleh yang nyontek juga. Bedanya engkau nyontek tapi ngaji. Taubat nasuha aja lah, berhenti. Apa tak nyontek? Semua tertekan. Guru ditekan kepala sekolah, anak-anak mesti nilai tinggi. Kata guru, ini jawabannya. Kepala sekolah ditekan kepala dinas. Kepala dinas ditekan gubernur. Gubernur ditekan menteri. Tekan menekan. Akhirnya stres. Masuknya goblok, keluarnya blow on. Oleh sebab itu mari. Ustadz, gimana cara Ustadz supaya anak-anak lokal Ustadz tidak mencontek? Sebelum ujian, kursi jarangkan. Maju ke depan. Setelah jarang, soal saya yang bagi. Kalau soal sudah saya bagi, langsung tulis nama. Begitu soal saya bagi, langsung tulis nama. Ya, tulis nama. Dah. Setelah itu dia mulai berbisik ke kawannya. Maksudnya soalnya beda. Saya buat di lokal itu soalnya 10. Sehingga kalau dia nanya ke depan, lain. Nanya ke belakang, lain. Nanya ke kiri, lain. Apa? Aku aja belum. Itulah cara menyelamatkan. Kalau mau kejam-kejam tak bisa. Itu salah satu tip supaya anak-anak ini selamat dari mencontek. Jika kita sedang bermakmum sholat asar, rakaat ketiga imam telah, padahal baca kita belum selesai. Apakah kita ikut imam ruku atau menyelesaikan bacaan Fatihah? Ikut imam. Allah, baca Fatihah itu jangan terlalu cepat, jangan terlalu pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Insyaallah tidak akan terlambat. Tapi banyak juga orang ini dibuatnya macam muammar. Oh, itu yang terlambat. Andai terlambat, apakah lanjutkan atau ikut imam? Ikut imam. Lalu bacaan saya, al-imamu junnah, imam bertanggung jawab. Maka bacaan makmum tanggung jawab imam. Bagaimana saya seharusnya? Saya telah berbuat yang terbaik untuk ibunda. Sampai-sampai saya berhenti kerja di beberapa perusahaan agar saya dapat merawatnya. Namun setelah ayahanda meninggal dunia, berubah drastis kasih sayangnya. Sampai saya dianggap musuh, seperti memfitnah saya di tengah-tengah masyarakat. Mengumpamakan bagi orang iri, dengki, kasar. Saya alhamdulillah ada kemajuan. Sekarang usaha membantu, bersyukur malahan atas kemampuan menjalankan istri. Dan kegiatan saya di masjid ke masjid, imam di suatu masjid di mana saya tinggal, bahkan imam masjid. Oh, bagus, istiqomah. Ini ujian Bapak. Ada diuji istri, ada diuji anak, ada diuji orang tua. Pokoknya istiqomah. Saya tak satu dua menghadapi orang tua. Pak Ustadz, mak saya umurnya 80, saya siapkan makanan, dia pergi ke tetangga, katanya aku tak dikasih makan sama anak. Dibelikan baju baru, dipakainya baju compang-camping. Tengok anakku itu tak dipedulikan. Sampai suami saya emosi, saya pun meneteskan air mata. Gimana sikap kami sama orang tua nih Pak Ustadz? Orang tua macam Quran buruk, dibuang berdosa, dibaca tak terbaca. Cukup 10 kata. Maka saya kalau orang curhat masalah ini, saya balas SMS saja. Orang tua macam Quran buruk, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Lalu gimana? Jaga ajalah sampai dia hilang sendiri. Itulah tiket kita. Ustaz enak ngomong tak ngalami. Emak saya pun tua 70 tahun. Jaga ajalah baik-baik. Apa mau dia? Mak, mau mana? Ini Ramadan ini mau iktikaf kemana? Aku mau di An-Nur 3 hari. Antar, kasih makan. Pokoknya semua. Itulah balasan pahala paling besar. Sampai-sampai Uwais Al-Qarni tak pernah jumpa Nabi, tapi doanya lebih makbul daripada sahabat. Kenapa? Karena merawat orang tua. Jagalah orang tua. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Jagalah orang tua. Memang berat. Kalau ada orang mengatakan, orang tua, tengok dulu orang tuanya. Kalau orang tuanya tak sadar, ya ringan, enak. Tinggal ngasih makan aja, suap. Kalau dia sadar, itu berat. Jadi orang tua ini lebih berat tak sadar daripada tak sadar. Benarkah syair Ya Thaibah yang populer dilanturkan Haddad Alwi minggu lalu pernah Ustaz lanturkan adalah syair yang dibuat oleh orang Syiah? Ya Thaibah bukan Syiah, itu lagunya di Mesir populer. Ya Thaibah, Ya Thaibah, ya dawal ayyana sta'nalik. Tapi ketika ditambah-tambahnya, orang kita ini suka memodif. Aslinya CB100, ditulisnya Harley Davidson, itu yang rusak itu. Modifikasinya itu yang rusak. Jadi jangan katakan Ya Thaibah wahai Madinah, Ya Thaibah wahai Madinah, ya dawal ayana wahai engkau yang menyembuhkan sakit kami, ista'nalik kami rindu kepadamu. Mana ada unsur syiahnya? Tapi ketika dibubuh-bubuhnya, ditambah-tambahnya, ditambah lagi memang Haddad Alwi itu Syiah. Di situ letak masalah. Jadi jangan katakan saya membela Syiah. Tapi pertanyaan ini penting untuk mengklarifikasi. Apa hukumnya mengucapkan barakallah terhadap pasangan pengantin yang terpaksa menikah karena zina? Kita husnuzon, mudah-mudahan mereka sudah taubat nasuha. Maka kita katakan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahi kalian berdua dan kalian disatukan dalam kebaikan. Kita husnuzon. Saya tetap marah Pak Ustaz. Ungkapkan dalam bentuk marah. Barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma fi.
Apa hukumnya masjid yang mencuri listrik dan AC? Masjid mencuri listrik tetap haram. Bayarlah listrik dan AC itu sesuai dengan yang sudah normalnya. Oh, ini boleh Pak Ustaz, ini kan milik Allah Subhanahu wa taala. Saya tak berani. Milik umat dilaksanakan. Bahwa negara tidak peduli kepada masjid itu tidak serta-merta menghalalkan kita untuk mencuri barang-barang negara. Ini punya negara. Negara harus membiayai masjid. Memperbaikinya bukan dengan mencuri. Itu sama dengan membuat dosa di atas dosa. Kalau mau memperbaiki, pilih anggota legislatif yang baik. Nanti dia mengeluarkan lewat perda semua rumah ibadah gratis. Karena dulu ini perjuangan atas berkat rahmat Allah. Gitu. Bukan dengan cara mencuri. Salat apa yang boleh dilaksanakan ketika waktu tahrim? Salat yang ada sebab. Terbit matahari, tenggelam matahari, tergelincir matahari, waktu haram. Salat apa yang boleh? Salat yang ada sebab. Masuk masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli raka'ataini, salat sunat 2 rakaat. Boleh. Kamu tadi kok salat, ini kan waktu terlarang. Boleh, Bro. Kenapa? Ada sebabnya. Sebabnya apa? Masuk masjid. Boleh. Ada orang meninggal setelah asar. Salat kita, mana boleh salat setelah asar? Boleh, ada sebabnya. Mana? Jenazah. Yang tak boleh tak ada sebabnya. Salat sunat 2 rakaat. Salat sunat apa kamu tadi? Aku salat sunat salat sunat mutlak. Saya disuruh jadi panitia dan bendahara di masjid saya tinggal. Sementara saya sudah berniat salat tarawih 1 juz di An-Nur. Bagaimana Pak Ustaz? Ya tak apa-apa. Panitia kan tak wajib salat di masjid. Kecuali masjid itu membuat peraturan seluruh panitia wajib sholat di sini. Kalau tidak, dilepaskan dari panitia. Apa saya tidak berdosa kalau saya akhirnya membatalkan niat saya? Kalau di masjid Ramadan, masjid pasti ramai. Tak ada Ramadan, tengok Ramadan, wah pakai tenda saking ramai. Di ujung-ujung nanti baru digulung tenda. Maka masjid bapak itu bilang sama pengurus, aku mohon maaf tidak ikut di sini walaupun aku panitia, semua kerjaku sudah aku kerjakan, tapi aku mau ikut program 1 juz ya. Kalau saya batalkan niat saya, ya tak apa-apa. Tapi kan kesempatan beribadah belum tentu. Anggap ini Ramadan terakhir. Ini Ramadan terakhir. Kalau ada yang di situ alhaqumut takasur, di sini 1 juz. Udah bolak-balik tiap tahun. Alhaqumut takasur kulhu wal asri kulhu. Kul. Atau ini buatlah berkualitas. Insya Allah ketua masjid izin. Kalau tidak, ajak saya, nanti saya ceramahi ketua masjid. Bagaimana cara membedakan antara azab, teguran dengan ujian? Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin. Sakit, susah hati, itu semua adalah untuk menggugurkan dosa. Demam. Gimana cara membedakan demam teguran dengan demam menghapus dosa dengan demam laknat? Kalau demamnya demam puyuh, nah ini demam. Tak bisa. Kita hanya husnuzon pada Allah. Mudah-mudahan. Pokoknya kalau kita ditimpa sesuatu, tak keluar dari 3. Mudah-mudahan Allah menghapuskan dosa. Mudah-mudahan aku sudah ditempatkannya di tempat yang tinggi, tapi amalku kurang. Diujinya aku dengan sakit. Mudah-mudahan aku dapat pahala lebih hebat daripada jihad dan haji. Apa itu? Sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Husnuzon kepada Allah. Duit hilang, helm hilang, kaki tersandung, difitnah orang, antara 3. Allah ingin menghapuskan dosaku. Aku sudah ditempatkan Allah di tempat yang terpuji, tapi amalku kurang. Allah ingin aku dapat pahala yang lebih hebat, yaitu sabar. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita benar-benar orang yang ikhlas dan betul imannya? Standarnya itu apa? Ketika hati itu lembut, lunak. Apa tanda hati lembut? Menetes air mata. Cerita tentang Nabi Muhammad, menetes air mata. Membahas tentang masalah neraka, menetes air mata. Ainani 2 la yamassuhum an-nar, yang tak akan disentuh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata menangis. Saya Pak Ustadz mudah menangis ini. Berarti hati ibu sudah lembut, tapi bulan-bulan tua aja Pak Ustadz. Itu lain.
Pokoknya senantiasa muhasabah diri. Pujian tak membuatmu melambung, hinaan tak membuatmu sakit jantung. Tapi kalau kita dipuji melambung, begitu dihina ciut, ini bukan beramal karena Allah. Beramallah karena Allah. Tapi ini proses, mencakapkannya aja yang mudah. Maka proses terus latihan. Sholat Isra bagaimana yang bernilai haji dan umrah Pak Ustaz? Soalnya banyak orang yang nunggu sholat Isra dengan cerita nggak bermanfaat. Ceritanya urusan dunia, bisnis, proyek. Man sholat subha fi jama'atin, sholat subuh berjamaah. Summa qa'ada, duduk. Yazkurullah, zikir. Tadi kok cerita bisnis, mulutku memang cerita proyek, tapi hatiku senantiasa berzikir kepada Allah. Mana bisa? Ini ngawurnya. Mazhabnya mazhab ngawuriyah. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah. Coba tengok. Qa'ada yazkurullah. Zikir yang paling bagus, mulut berzikir, hati berzikir. Kami mana bisa berzikir? Ustaz ceramah, hati bapak tetap ingat pada Allah. Zikir paling tinggi, mulut berzikir, hati berzikir. Zikir yang di bawah itu, hati berzikir, mulut tak berzikir. Hanya dua itu saja. Ada orang Pak Ustaz, mulutnya berzikir, hati tak berzikir. Ini yang diejek Allah Ta'ala, mengejek-ejek Allah. Tangan terus cerita sama orang. Itulah aku bilang apa? Aku bilang jangan sama dia, tapi dia tetap juga. Sambil di pinggir jalan lewat anak gadis, makin cantik yang gadis makin cepat putih. Itu orang lalai itu. Wala takun minal ghafilin, jangan kau menjadi orang yang lalai. Apabila kita memiliki hutang puasa Ramadan yang lalu, kemudian karena sesuatu belum bisa dilaksanakan sekarang, apakah boleh dibayar setelah puasa Ramadan yang akan datang? Boleh. Cuman bagi yang membayar setelah Ramadan kena denda. Ini Ramadan. Ini Ramadan. Ramadan tahun kemarin. Bapak bayar sekarang nih. Ini finishnya. Kalau lewat Ramadan ini ke Ramadan berikutnya, maka yang 10 hari tinggal ini mesti kena namanya fidyah. Saya puasa 10 hari tinggal. Kalau puasa 10 hari tinggal di sini bayarnya 10. Tapi kalau sudah lewat 10 hari plus 10 fidyah. Kenapa didenda? Karena dia lalai meninggalkan puasa. Apabila kita mau melaksanakan sholat tahajud di malam Ramadan, sementara kita sudah melaksanakan sholat witir, apakah sah tahajud kita? Sah. Habis tahajud sama jamaah, habis witir sama jamaah, tarawih, witir, pulang ke rumah, tidur, nanti bangun malam tahajud saja, jangan witir lagi. Boleh tahajud setelah witir, boleh. Mana dalilnya? Nabi pernah sholat setelah witir. Nanti bangun malam tahajud saja. Abu Bakar witir setelah isya, nanti malam dia tahajud lagi. Abu Hurairah setelah witir, setelah isya dia witir, nanti malam tahajud. Itu orang yang witir di awal malam. 2 orang sahabat Nabi, Abu Bakar dengan Abu Hurairah. Sedangkan Umar witirnya nanti tengah malam. Witir itu pilihan, di awal malam atau di akhir malam. Tak boleh 2 kali witir. Habis tarawih witir, pulang ke rumah tahajud witir lagi, tak boleh. La witrani, tak boleh 2 kali witir dalam semalam. Witir 3 tambah 3, dia tak witir. Witir kan ganjil, 3 tambah 3 6, tak ganjil lagi. Dalam 30 fatwa seputar Ramadan, saya belum paham tentang zakat fitrah dalam bentuk uang. Apakah boleh atau tidak? Karena selama ini saya membayar zakat fitrah dengan uang tunai sesuai yang ditetapkan Kementerian Agama. Boleh. Dalam buku 30 tanya jawab seputar Ramadan itu, saya kutip pendapat Syekh Ali Jum'ah. Kata Syekh Ali Jum'ah, untuk zaman sekarang lebih bagus pakai uang. Karena kalau dikasih beras ke fakir miskin, dia dapat beras 3 karung. Dia perlu duit. Beras ini nanti dijualnya lagi dengan harga murah. Beda sama zaman dulu. Zaman dulu barter. Kalau kita kasih dia beras, beras bisa tukar ikan, beras bisa tukar kain, beras bisa tukar baju. Zaman dulu pakai barter. Jadi kalau kita kasih beras, beras alat tukar. Kalau sekarang kita kasih beras, dia dapat beras 3 goni, berasnya dijualnya lagi ke warung. Dia rugi 2 kali. Maka kalau yang bayar pakai duit, sah.
menurut Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir. 1 minggu menjelang puasa Ramadan, boleh puasa Senin Kamis? Boleh. Besok hari Ahad, hari Senin ibu puasa. Ibu kok puasa? Ini hadisnya nih. Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah pertengahan Sya'ban, enggak boleh lagi puasa. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih, fahamnya tak sahih. Dia tak paham tu hadis. Kalau sudah pertengahan Sya'ban tak boleh puasa lagi. Maksudnya kalau sebelum ini dia tak pernah puasa. Sebelum ini tak pernah dia puasa. Di situ setelah nisfu Sya'ban, di situ dari puasa sunat. Tak boleh. Boleh 2. Yang pertama, orang yang dari dulu memang sering puasa sunat. Sekarang dia puasa. Boleh. Yang kedua, mengqadha. Ibu selama ini bapak memang tak pernah puasa. Besok hari Senin mau mengqadha. Boleh. Mengqadha puasa boleh. Begitu kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Boleh mengqadha dan boleh melaksanakan puasa yang memang sebelum-sebelumnya. Bapak Ibu memang sengaja biasa puasa sunat. Jangan khawatir, nanti setelah Sya'ban puasalah. Setelah nisfu Sya'ban tetap boleh puasa. Assalamualaikum UAS. UAS itu ujian akhir semester. Ustaz Abdul Somad. Apa hukum orang tak sholat? Bagaimana puasa Ramadannya orang yang tak sholat? Man tarakas sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafar. Kafirlah dia. Orang kafir tak diterima amal ibadahnya, masuk neraka jahanam. Buka buku saya 77 tanya jawab seputar sholat. Download gratis di internet. Baca pertanyaan nomor 76 tentang meninggalkan sholat secara sengaja, mengqadha sholat. 77 tentang orang meninggalkan sholat secara sengaja. Baca pelan-pelan, fotokopi, share ke kawan-kawan, bagikan ke masjid-masjid, menjadi amal jariah. Download gratis di internet. Tak ada amal orang tak sholat. Dinding antara kekafiran dengan Islam, sholat. Meninggalkan sholat, batal semua amal. Apakah karena makan yang subhat dan haram, teman saya tak mau sholat? Sholat Jumat pun tidak. Kalau dinasihati, keras. Menjawab yang haram aja susah, apalagi yang halal. Kita terus nasihati dia. Belikan dia buku, bagikan dia CD, downloadkan itu ceramah saya, ceramah Ustadz Mustafa, gratis di internet, burning, masukkan ke CD, bagi ke dia. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Jangan lupa setiap sholat, Allahumma hdi, bagi hidayah. Mudah bagi Allah. Itu cuma cara Allah menguji. Kasihan dia Pak Ustadz ya, dia diuji Allah. Bukan dia yang diuji Allah, kita yang diuji Allah. Kita diuji Allah, bisa tak menyelamatkan dia? Kalau kita cap dia penghuni neraka, enak saja memasukkan orang ke neraka. Yang paling enak sekarang itu kan masukkan orang ke neraka. Neraka. Yang payah itu mengislamkan orang. Ulama-ulama itu dulu mengislamkan nenek moyang kita. Maka jangan kita memasukkan mereka ke dalam neraka. Selamatkan kita. Yanzuru ilal ummah bi'ainir rahmah. Memandang umat ini dengan pandangan kasih sayang. Terakhir, adapun sisa ini kita akan lanjutkan hari Sabtu akan datang. Panjang umur badan sehat insyaallah. Bentar lagi masuk Ramadan, banyak yang mengadakan kenduri menyambut Ramadan. Kebanyakan dilakukan ba'da maghrib. Terus banyak yang lewat Isya. Bahkan ada yang tidak ada azan Isya di masjid. Karena kebanyakan habis makan langsung pulang, tak lagi balik ke masjid. Yang saya mau tanyakan, apakah sebaiknya kita tinggalkan acara untuk Isya? Datang habis maghrib, datang makan. SMP, siap makan pulang. Mohon maaf ya Pak, saya izin. Kalau diperkirakan acaranya panjang tak selesai, tak usah datang. Mana enak Pak Ustaz tak datang? Ada manfaat, ada mudarat. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih dikedepankan daripada mengambil manfaat. Kalau saya datang, apa manfaatnya? Silaturahim, tapi solat Isya hilang. Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi, kalau mereka tahu pahala solat Isya berjamaah, la atauhuma abwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Merangkak mereka datang. Bukan ditinggalkannya solat Isya demi makan ayam.
Udahlah ayamnya sedikit, kecil, pedasnya minta ampun. Bagi yang belum melaksanakan kenduri, bagi yang buat setelah Isya. Oh, setelah Isya kemalaman jam 8 malam. Jam 8 malam dia bilang kemalaman. Real Madrid Barcelona jam 2. Kenapa tak kemalaman? Ini tradisi semua bisa dirubah. Acara kenduri mati, acara kenduri menyambut puasa, pokoknya laksanakan setelah salat Isya. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Ini saya bawa, nanti saya jawab. Jangan berkecil hati, kita akan jawab hari Sabtu depan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa nanti malam berdoa. Doa anak sudah, istri sudah, ada satu belum. Doakan Ustaz Abdul Somad mati husnul khatimah. Satu itu aja pesan. Yang lain-lain tambahan boleh. Gemukkanlah Ustaz kami itu sedikit boleh. Tapi yang saya pesan cuma satu. Matikan Ustaz kami itu husnul khatimah. Ya itu tambahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.